Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup bermasyarakat, seringkali kita tidak terlepas dari fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Pada kesempatan ini, saya ingin bercerita tentang kenapa ketika anak bersalah dimarahinya minta ampun. Luar biasa sekali. Seakan-akan tidak ada celah maaf di antara orang-orang yang memarahi ini. Ini ya yang terjadi di lingkungan saya. Pada suatu ketika, di daerah saya ada seorang anak yang terus menangis, menjerit dan tidak tahu entah apa penyebab dari yang ia lakukan sehingga dia mengalami menangis yang tak henti-hentinya. Lalu ibu dari anak ini juga tidak tahu apa penyebabnya, apa penyebab dari menangisnya. Mungkin kalimat yang diucapkan seperti ini. Kamu itu menangis kenapa sih? Kamu nangis kenapa? Kamu minta apa? Kenapa kok nangis? Ketika saya sebagai seorang tetangga mendengar, sebenarnya telinga itu geli sekali ketika mendengar seorang anak yang dimarahi setiap hari, anak yang dibentak setiap hari, dan ketika salah tidak dibenarkan atau diingatkan, diberikan arahan mana yang harus ia lakukan, apa yang harus ia lakukan, kalimat apa yang harus ia ucapkan ketika dia melakukan salah. Dia tidak diajari seperti itu. Tetapi ketika dia melakukan salah, anak ini ketika dia melakukan salah langsung dibentak-bentak. Jangan nangis, gak usah bikin ribet, gak usah bikin orang tambah pusing. Jadi ketika saya mendengarkan, ketika saya melihat fenomena seperti ini, pusing sendiri. Saya suka dengan anak-anak. Beberapa hari saya harus ke lembaga bertemu dengan anak-anak. Kadang saya juga bercerita dengan mereka, senda gurau dengan mereka, bercerita dengan ngalor ngidul, dengan berimajinasi, menceritakan suatu hal yang tidak mungkin. Ya begitulah, ketika kita berhadapan dengan anak, kita ajak berdiskusi, kita ajak ngobrol, kita ajak berimajinasi, sehingga apa yang telah ia pikirkan itu seakan-akan benar-benar terjadi. Tentu yang saya ceritakan ini bukan anak yang sudah besar, anak yang masih kecil, yang dimana dia masih membutuhkan pembimbing. Bahkan sudah kuliah saja butuh pembimbing kan, apalagi anak di usia sekitar 6 atau 5 tahun. Fenomena-fenomena seperti ini di masyarakat saya, di perkampungan saya, di desa saya itu tidak jarang ditemukan. Sehingga ketika anak melakukan suatu kesalahan langsung dibentak-bentak, langsung dimarahi, sehingga membuat seorang anak itu mentalnya sudah hancur sejak kecil. Lalu kenapa dia tidak bisa mendidik anak, memutuskan untuk menikah dan memiliki anak? Jangan-jangan dia kecelakaan, jangan-jangan dia nikah muda, tidak tahu pendidikan, bagaimana mendidik seorang anak, bagaimana ketika menghadapi si anak menangis, bagaimana menghadapi anak yang tiba-tiba dia marah, tiba-tiba penuh banyak pertanyaan, tiba-tiba penuh dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Lalu ketika anak ini menjadi sebuah problem dalam kehidupannya, dalam kehidupan seorang ibu atau orang tua yang muda ini, lalu solusinya apa? Apa yang harus ia lakukan sebagai seorang tua? Tentunya kan perlu belajar lagi. Tentunya dia perlu mengupgrade skillnya, pengetahuannya, knowledge-nya. Namun berhubung dia sibuk dengan mengasuh anaknya yang ribet itu, yang dianggapnya ia masalah, ia tidak sempat belajar suatu hal yang seperti itu. Yang terjadi adalah anak ini dibawa kemana yang terjadi? Titip ke tangga nih, titip ke saudara nih, titip ke panti asuhan, titip ke di mana tempat penitipan itu ada. Lalu apa yang harus dilakukan? Ketika suatu komunitas di masyarakat dia tidak memiliki suatu keingintahuan bagaimana cara mendidik anaknya yang benar, maka masyarakat itu akan tetap menjadi masyarakat yang keterbelakang, dan di mana anak kecil itu yang masih tumbuh, dia hancur mentalnya sejak kecil. Ketika orang yang seperti ini tidak ada yang mengingatkan, ketika seorang seperti ini tidak ada yang memberitahunya, ketika seorang yang seperti ini tidak ada yang mengarahkan apa yang harus ia lakukan, maka kebodohan yang ia miliki akan tetap saja menjadi miliknya sendiri. Sama halnya ketika dia dikasih tahu, diberikan arahan, diberikan suatu pengetahuan, namun ketika dia tidak mau, ketika dia sudah tidak ingin ribet,
atau istilahnya dia sudah tidak ingin mau belajar lagi, ya sulit. Antara pemberi materi dan penerima materi sama-sama harus bersinergi, di mana pencari ilmu ingin tahu, di mana pemberi ilmu ingin memberikan suatu pengetahuan, sehingga di situ timbul suatu sinergi yang positif, di mana simbiosis mutualisme saling melengkapi. Namun ketika keduanya tidak bersinergi atau salah satu di antara keduanya ini sudah tidak ingin, pemateri saatnya tidak ingin memberikan materi kepada orang itu, sedangkan yang kepo ini juga tidak mau menerima sesuatu, ya sudah, dia akan terperangkap dalam lingkaran setan itu, di mana kebodohannya dibawa hingga sampai anaknya besar nanti. Yang terjadi adalah generasi yang seharusnya menjadi generasi emas sehingga menjadi generasi matsu, masa depan suram. Maka dari itu, jaga mental anak sejak kecil, upgrade pengetahuan orang tua sejak kecil. Ingat, jangan keburu nikah muda kalau belum memiliki suatu pengetahuan bagaimana menjadi seorang istri, bagaimana menjadi seorang ibu, bagaimana menjadi seorang ayah, bagaimana menjadi seorang pendidik pertama dari pendidikan formal yang ada atau bahkan non formal. Maka dari itu teman-teman, ingatlah, maka dari teman-teman, setidaknya kita harus saling mengingatkan pada kesempatan kali ini dan pada kesempatan berikutnya. Mungkin itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.